Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ardh walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustaz Haji Abdul Khalid, Ustaz Haji Mastura, Ustaz Mastura bin Haji Syafi'i, Ustaz Abdul Latif, Ustaz Saprudin, Ustaz Yusaini, Ustaz Rijal, Ustaz Lambang, Bapak Yoyon, Ustaz Haji Makmun, Ustaz Haji Muhaimin, para asatidz, pengurus Masjid Jami' As-Sa'adatain, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya, wa yunajjillahu min jahannam alladzina taqaw, dan Allah menyelamatkan dari neraka jahanam alladzina taqaw, yaitu orang-orang yang menjaga dirinya asyirka, dari syirik, bimafazatihim ay bimakani fauzihim, mereka mendapat tempat keberuntungan minal jannati, yaitu di dalam surga. Jadi orang-orang yang menjaga dirinya dari musyrik, dari beribadah kepada selain Allah, Allah selamatkan mereka dan Allah masukkan ke dalam surganya. Bi ayyaj'alu fihi, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surga. La yamassuhumus su'u, di dalam surga mereka tidak mendapatkan hal-hal yang tidak bagus. Di surga semuanya kenikmatan, nggak ada tidur, nggak ada berak, nggak ada kencing, kenikmatan semuanya, nggak kepanasan, nggak kedinginan, semua kenikmatan. Makanya dikatakan bimafazatihim, di tempat keberuntungan, tempat yang paling nikmat, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
wala hum yahzanun, tidak mendapatkan hal-hal yang buruk dan mereka tidak sedih. Kalau di dunia, biarpun di istana masih sedih, ya. Orang-orang yang tinggal di istana belum tentu hidupnya tenang. Ya, kayak di kerajaan, ya, raja-raja, walaupun di istana serba komplit, pengawal, penjagaan semua, belum tentu dia tidak sedih. Tapi di surga, walahum yahzanun, mereka tidak sedih. Berarti kenikmatan dunia sebesar apapun tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan surga. Walaupun ente tinggal di istana, istri yang banyak, tetap ada sedih. Sedih apa aja dah, ya. Tapi di surga tidak ada kesedihan, semua kenikmatan. Baik, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu, lihat, disebut pertama Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqu, yang menciptakan, kulli syai'in, semua, apa saja yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyamuk, Ustaz Haji Muhammad Hasim, dia kena penyakit gigit nyamuk, katanya kucuhunya apa gitu. Itu jadi semuanya pada sakit, sendi-sendinya nggak bisa bergerak. Tapi sekarang udah alhamdulillah sih, udah bisa ngaji, cuman duduknya nggak bisa dibawa, pakai kursi. Itu penyakit cikuhunya namanya itu, ya. Dia virus dari nyamuk, virus dia, termasuk corona virus. Cuci pakai itu bukan kalau yang itu tuh hand sanitizer itu buat bakteri, bukan buat virus. Jadi cuci pakai air aja, pakai sabun cukup, ya. Atau pakai itu, tapi jangan sering-sering, karena kalau keseringan tangan kita bakterinya hilang, bakteri yang bagus, semua bakteri habis. Karena di tangan kita ada bakteri bagus, ada bakteri jelek. Bakteri bagus untuk menolak bakteri yang jelek. Sering dicuci pakai hand sanitizer, lama-lama habis semuanya bakteri. Akhirnya tangan kita melompong. Ketika kena bakteri nggak ada yang lawan. Jadi jangan sering-sering, ya, jarang-jarang dah begitu, ya. Yang penting kebersihan, itu aja. Asal tangan kita bersih, udah aman, ya. Jaga jarak, ya. Jaga jarak juga yang penting orang nggak bangkis atau nggak batuk, itu doang, ya. Itu juga yang batuknya terinfeksi COVID, kalau kagak ya kagak apa-apa. Itu kata dokter itu, ya. Jadi jangan paranoid, ya. Takutan, ya. Yang bangkis pakai masker. Saya bawa 2 masker, ya. Di mobil juga ada banyak. Sekarang nggak punya duit, masker aja lah. Kantong penuh, bukannya dompet, masker, ya. Ya. Pakai masker, nggak apa-apa, bagus. Apalagi kalau kita pilek, kita batuk, jadi nggak ngenain orang, gitu. Nah, kalau udara bersih, bahkan keluar, jangan diam di rumah. Orang kalau terlalu bersih, maka tubuhnya nggak ada imun. Lihat tuh orang-orang, anak-anak yang di kampung yang hidupnya sama ayam siang malam, nggak ngapa-ngapain. Coba orang anak kota,
yang nggak pernah lihat ayam, sekali ketemu ayam langsung sakit ya. Nah, tubuhnya terlalu bersih. Jadi keluar, bukan diam di rumah. Keluar, udara bersih. Hanya yang dinamakan droplet itu dari bangkisan orang. Itu pun kalau orang itu terinfeksi. Kalau kagak ya kagak. Cuman ketahuan apa kagak, nah ini yang susah. Karena ada orang normal sehat, setelah di swab ternyata katanya positif. Dia sehat ya apa-apa. Ya, nah jadi kita biasa aja dah, semuanya ciptaan Allah. Ini dia ayatnya. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta semuanya. Apaan aja. Termasuk juga penyakit. Semuanya dari Allah. Oleh karena itu mintanya kepada Allah. Karena yang menciptakan Allah, maka kita mintanya kepada Allah. Jadi tetap kita hidup biasa. Biasa. Bekerja biasa. Hadir di majelis taklim, ustaz-ustaz dakwah biasa. Oh, nungguin hilang nggak bakal hilang. Virus nggak bakal hilang, masih ribuan lagi. Masih banyak. Kayak cikuhunya, demam berdarah. Masya Allah. Masih banyak virus-virus. Nggak bakal hilang. Dan nggak ada obatnya. Obatnya hanya satu. Daya tahan tubuh. Itu doang. Makan yang bergizi. Ya, kalau bisa umpamanya. Hidup yang tenang. Tidur yang cukup. Udah, ngapain lagi? Kalau daya tahan tubuh kita kuat, semua penyakit nggak bakal hidup di tubuh kita karena langsung dilawan. Tapi kalau kita sedih, itu cepet banget dah tuh. Ya. Punya duit banyak sedih, kena COVID ya. Kalau girang insya Allah ya. Jadi kita kumpul begini nih ya, kalau jaga jarak pakai masker nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa ya. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk COVID-19 dan semuanya penyakit. Oleh karena itu mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokternya aja pada mati. Ada 20 dokter yang menangani orang yang terinfeksi COVID. Pasiennya baik, dokternya mati, perawatnya mati. Ya, jadi emang ada itu penyakit, ada virus COVID, ada ya, virus-virus yang lainnya ada. Ya, jadi kita hanya pasrah, minta perlindungan kepada Allah dengan berdoa, berzikir, bertasbih, baca Quran, baca selawat, ya, minta kepada Allah. Kenapa? Karena yang menciptakannya Allah, yang mentakdirkan kita sakit juga Allah, yang mentakdirkan kita sembuh juga Allah. Andai kata kita mati, memang yang mentakdirkan kita mati Allah. Nggak mati sekarang, besok. Nggak besok, lusa. Nggak lusa, bulan depan. Nggak bulan depan, tahun depan. Pasti mati. Pasti nggak? Pasti. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Ada yang mudaan duluan, yang tua belakangan. Ya, bukan yang tua duluan. Ya, yang muda-muda ini hati-hati. Ya. Karena kebanyakan yang meninggal yang muda-muda. Coba lihat dari masyarakat. Kebanyakan yang meninggal yang muda. Ya, jadi yang muda-muda jangan tenang. Ya. Tapi juga jangan takut. Semuanya dari Allah. Dan semuanya juga akan menyusul. Nggak ada yang abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
yang kekal hanya Allah. Kita semuanya pasti meninggalkan dunia ini. Kita jaga diri kita, kita minum obat, kita olahraga, tetap kalau sudah takdirnya mati, mati nggak? Mati. Lihat nih ayatnya, apalin nih, apal nggak? Allahu dan Allah Khaliqu yang mencipta kulli syai'in semuanya. Apal nggak? Allahu Khaliqu kulli syai'in. Gampang kan? Allah yang menciptakan semuanya. Meskipun ada yang bilang ini COVID bikinan orang, tetap semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin itu dari Allah, maka kita mintanya kepada Allah. Jadi karena kita minta kepada Allah, ya tetap kita sholat, kita bekerja, kita belajar, kita silaturahim, tetap biasa. Tapi tetap kita minta perlindungan kepada Allah. Cakep banget nih ayat. Wa huwa dan dia Allah ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu wakilun wa kasalihun. Allah yang menciptakan semuanya dan Allah yang menggerakkan semuanya. Apa saja semuanya atas kehendak Allah. Karena makhluk Allah yang bikin, maka Allah yang mengaturnya, Allah yang menyuruhnya. Allah mutasarrifun fihi kaifa yasha'u. Allah berkehendak semaunya untuk mengatur semua ciptaannya. Ada jamaah saya ditembak palanya 4 peluru nempel di pala. Tapi takdirnya kagak mati. Takdirnya dia ditembak kena. Tapi waktu itu dia lagi puasa. Dan dia selalu berdoa kepada Allah. Dia bawa mobil rencar, mobil sewaan. Terus ada yang nyewa keluar kota, yang nyewanya merampok mobilnya, ditembak, dibuang ke gunung. Kalau nggak salah setahun dia di luar Jakarta dirawat. 4 peluru, satunya udah hancur, yang 3 masih ada di otak. Itu kata dia tuh, dokter bisa mencabut itu peluru yang ada di otaknya, tapi otaknya berorodan. Tahu nggak berorodan? Oh, turun. Orang Betawi kampung saya bilang berorodan gitu. Turun pada jatuh. Ini akhirnya partom-partomnya dideminin aja. Karena kalau dicabut, udah berorodan tuh otaknya semua turun, lah mati dia. Jadi dideminin. Cuman kalau dia stres, pingsan langsung. Karena partomnya ngentuk otaknya. Jadi harus minum obat kebal. Jadi kalau dia minum obat kebal, biar dia stres juga ngentuk, nggak ngapa-ngapa. Itu sampai sekarang masih hidup. Coba lihat, 4 peluru. Oh, bayangan kita udah pasti. Ada orang yang ditepok pundaknya aja mati. Istrinya lagi hamil, mendengar suaminya ditembak, kaget. Anaknya lahir autis. Anak autis itu kalau bahasa Arabnya tauhid. Orang yang menyendiri, putus dari dunia sekitarnya. Jadi kita ajak ngomong nih nggak tahu aja. Dia hidup sendiri, dia nyanyi, dia apa kita panggil ajak ngomong nih nggak nyambung. Tauhid namanya itu, yaitu orang yang menyendiri, sendirian.
Kalau bahasa itunya autis. Makanya kalau yang nggak paham kira orang gila. Padahal dia ada keterputusan antara dia dengan lingkungan. Sampai mi ibunya pun enggak, kecuali mi bapaknya. Bapaknya ajak ngomong bisa, tapi mi ibunya nggak tahu aja. Itu saking kagetnya itu istrinya, ya. Jadi Allah mutasarrif kaifa yasha. Nah, kalau Allah bilang nggak ngapain-ngapain, nggak mati, baik. Sampai sekarang bahkan kata dia, saya udah lupa di kepala saya ada 4 partuk. Ya tuh, ya. Ini secara akal kebanyakan orang ditembak mati kan. Ini palanya gak tembus, nggak tembus tuh partuk. Ada di dalam semuanya. Ya tuh, satu contoh tuh. Jadi wa huwa ala kulli syai'in wakilun. Wa huwa ay Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu wakilun. Wakilun ay mutasarrifun, yang berkehendak melakukan. Di sini dikatakan kaifa yasha, bagaimana sekehendak Allah. Kalau Allah berkehendak kamu sakit, sakit. Kayak Ibrahim kan dibakar kan? Ya, api di mana-mana itu pasti membakar. Tapi khusus buat Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi 3 tuh. Yang pertama bardan, dingin. Kalau sampai sini saja, maka Ibrahim kedinginan. Tapi kata Allah wasalaman, dinginnya menyebabkan Ibrahim selamat. Jadi nggak kedinginan. Tapi ala Ibrahim, hanya buat Nabi. Kalau buat ente cobain aja. Itu pisau itu memotong. Tapi ketika Allah mengatakan tidak, maka ketika Ibrahim menyembelih Ismail, nggak ngapain-ngapain kan? Memotong. Tapi Allah yang mengatakan jangan putuskan itu lehernya Ismail. Kalau kita Ismail sekali, orang-orang Yahudi merubah yang disembelih itu Ishak, Yakub itu, ya. Jadi bukan Ismail lagi. Nah, kalau kita Ismail, sekarang udah ada penafsiran baru yang disembelih kan Ismail. Jadi sekarang banyak dah buku-buku yang berubah penafsirannya, sampai ayat Quran pun begitu juga. Ya, makanya hati-hati ya, ngaji sama orang yang kita nggak kenal. Ya, di YouTube semua orang bisa masuk YouTube. Semua ente sendirian, ente ngomong aja lah, ente upload lah, bisa nggak? Bisa. Sekarang sama ya, ada YouTube. Oh siapa ini? Nah, jadi supaya kita selektif. Kenapa? Karena ilmu kalau udah masuk ke dalam otak, ngampusnya susah. Apalagi majlis taklim begini, ya, di ngaji, besoknya dia nggak ngaji lagi, nggak nyambung kan? Ya, padahal ini belum selesai. Itu begitu. Kalau dia ngaji terus, dia akan tahu. Nah, jadi begitulah. Yang pertama kata Allah yang menciptakan semuanya. Satu. Yang kedua, dan Allah yang menggerakkan semuanya. Ya tuh. Pisau kalau kata Allah tidak, nggak nempat. Dan banyak contoh-contohnya. Oleh karena itu kita berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha. Usaha kita jaga ya, hidup kita, pola hidup, pola makan, semuanya dah kita jaga.
kemudian kena penyakit, kagak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kita ya semuanya dari Allah. Lahu, lahu dan milik Allah maqalidus samawati wal ardi. Maqalid artinya khazanah, perbendaharaan, ya. Ai mafatihu khazainihima, kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi milik Allah. Sampai kita pun milik Allah. Anak istri milik Allah. Harta kita milik Allah. Waktu kita nggak apa-apa kan? Setelah gede punya rumah, punya mobil, ini kan punya saya ini. Ketika dia mati dibawa nggak? Bukan punya kita. Bisa aja kita bilang itu punya kita. Yang namanya rezeki itu yang kita makan, itu rezeki kita. Adapun yang di piring itu punya kita, tapi bukan rezeki kita. Pakaian yang kita pakai ini rezeki, dia bakal habis. Yang kita sedekahin itu rezeki, dia yang abadi. Sementara yang kita simpan di bank, setelah kita mati punya kita apa bukan? Bukan, punya ahli waris. Lihat. Kenapa? Karena waktu kita lahir nggak apa-apa. Nanti waktu kita mati juga kagak apa-apa. Tapi selama kita hidup di dunia, semua nikmat yang Allah berikan ditanya. Hartanya ditanya, dari mana dia dapat dan diinfakkan kemana. Badannya yang sehat ditanya, digunakan buat apa. Ilmunya ditanya, diajarkan kan atau tidak. Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang memiliki semuanya, mafatih, kunci-kunci, khazainihima, perbendaharaan keduanya, yang bumi, semua milik Allah, bukan punya kita. Karena milik Allah, maka kita minta kepada Allah. Dan jangan bangga dengan banyaknya harta, karena akan ditanya. Bangga kalau kita bisa menginfakkannya. Baik. Walladzina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di sini tafsirkan yaitu Al-Qur'ani, Al-Qur'an. Orang-orang kafir tidak percaya kepada Al-Qur'an. Kita umat Islam yakin Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu perkataan Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Murni perkataan Allah. Jadi ketika kita baca Quran, kita harus merasa Allah lagi ngomong kepada saya. Romani hadisah. Nggak ada omongan yang paling benar kecuali omongan Allah. Makanya kita suka dengarkan setelah baca Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi kita umat Islam harusnya kalau ada masalah kembali kepada Al-Quran. Baca, pelajari,
pikirkan, renungkan, amalkan. Bukan sekedar dibaca doang, tapi supaya kita pahamin. Oleh karena itu kalau mau baca Quran, kalau kita nggak paham bahasa Arab, bacalah yang ada terjemahannya. Kayak Yasin, wal Qur'anil Hakim. Nah, kita baca sampai kita artinya. Oh, ini dia. Oh, jadi kita paham, bukan hafal doang. Ya. Jadi untuk membantu, karena kekurangan kita ini tadabbur, memikirkan, memahami Al-Quran. Ini tafsirnya nih. Makanya kita nafsirin dikit-dikit. Yang penting paham. Bukan selembar habis, tapi kagak paham buat apa. Ya, yang penting paham. Satu kalimat saja cukup. Nanti minggu depan satu kalimat lagi paham. Karena kalau nggak paham buat apaan? Ya, ngajar 2 jam mereka nggak paham, buat apaan? Nah, jadi lihat bacanya pelan-pelan. Walladzina kafaru, gampang kan? Dan mereka orang-orang kafir bi ayatillah, bil Quran. Mereka kafir, nggak percaya. Ulaika humul khasirun. Lihat tuh. Dan mereka lah orang-orang yang merugi di dunia, merugi di akhirat. Artinya beruntunglah orang-orang yang percaya kepada Al-Quran, yang membacanya, yang mempelajarinya, yang memahaminya, dan yang mengamalkannya. Karena tujuan Quran untuk diamalin. Kalau kita sekarang baru sampai mempelajari, belum membaca, baru masih sampai mempelajari doang. Mempelajari cara memtajwidnya. Setelah itu baru membacanya, memahaminya masih lama. Tadabburnya, memikirkannya masih lama. Ngamalinnya kapan? Itu kelemahan kita. Yang teguh kepada Quran, pasti kita sukses dunia dan akhirat. Lihat nih, orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, mereka orang-orang yang merugi. Muttasilun biqaulihi wa yunajjillahu alladzina taqaw. Di atas itu Allah. Udah ya? Cukup ya? Hah? Bukan. Bunyi masih terusin ya. Jadi sampai sini udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi ni'mahu wa masina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.